Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Justian. Di video kita kali ini kita akan membahas beberapa solusi dari masalah yang sering dihadapi ketika kita mengisi ataupun melaporkan SPT tahunan ya. Jadi di sini ada beberapa solusi ketika misalkan kayak kita nggak bisa download atau misalkan kita nggak bisa mengisinya untuk pengisian SPT tahunan khususnya gitu. Jadi saya akan menjelaskan beberapa solusi dari beberapa masalah tersebut gitu. Oke, masalah yang pertama adalah biasanya orang ketika kita mau lapor SPT tahunan untuk pertama kali itu kan suka bingung ya, kita mau pilih form yang mana gitu. Nah, sebagai informasi aja, jadi kalau misalkan kita mau lapor SPT tahunan, kita lihat dulu kira-kira kita ini status NPWP kita sebagai apa gitu. Kalau misalkan karyawan, maka silakan pilih untuk yang e-filing ya. Jadi pada saat kita misalkan di sini, pada saat kita sudah terhubung dengan DJP online, di sini kan ada dua pilihan ya. Kita pakai e-form atau kita pakai e-filing. Nah, kalau e-filing itu biasanya digunakan untuk statusnya yang karyawan ya, yang karyawan gitu. Baik itu karyawan swasta maupun yang PNS, TNI Polri. Nah, silakan pilih yang e-filing ini. Sementara kalau yang e-form sekarang hanya ada satu bentuk, yakni e-form PDF. Nah, e-form PDF ini biasanya digunakan untuk yang orang pribadi, baik itu yang usaha maupun yang bahkan tidak ada penghasilan gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, saya sudah punya NPWP aktif, tapi saya tidak punya penghasilan. Apakah saya tetap harus lapor SPT tahunan? Jawabannya adalah iya gitu. Ketika NPWP Anda ini statusnya aktif, maka Anda tetap harus lapor SPT tahunan. Menggunakan formulir apa? Silakan menggunakan yang e-form ini gitu. Isinya apa? Ya sudah, isikan aja daftar keluarga, harta yang Anda miliki, setelah itu semuanya kosong, tinggal Anda kirimkan saja gitu. Jadi tinggal isi isi daftar harta, daftar keluarga kalau misalkan yang sudah punya keluarga, setelah itu ya sudah tinggal kita kirim aja langsung gitu. Tidak perlu diisi misalkan kayak penghasilannya segala macam gitu. Itu silakan bisa pakai yang e-form ini. Sementara kalau yang tadi ya, yang kayak UMKM, usahawan, pekerja bebas, itu silakan pilih yang e-form PDF gitu. Untuk tutorial pengisiannya itu sudah ada di YouTube saya, baik itu yang e-form maupun yang e-filing. Jadi silakan dicari aja. Nah, untuk berikutnya adalah cara mengisinya di sini. Nah, biasanya untuk yang mengisi, kalau pakai e-form ya, nah di sini kan apa biasanya itu kan sekarang untuk pengisiannya itu menggunakan Adobe Acrobat Reader DC. Nah, ini biasanya yang sering salah gitu. Nah, pastikan yang kita install dan download adalah yang atas ini, Adobe Acrobat Reader DC, bukan yang Pro DC. Kenapa? Karena kita pakai yang versi gratis saja, tidak perlu versi yang berbayar. Dan pastikan satu lagi adalah sistem operasinya itu pakai yang 32 bit saja. Caranya adalah tinggal kita di sini step satu ini kita pilih Windows bisa 11 bisa 10 ya kalau sekarang Windows 10 misalkan kemudian bahasanya tinggal kita ganti aja sesuai dengan standarnya biasanya English ya English UK ataupun English biasa kemudian select nomor 3 di sini step nomor 3 di sini nah kita pilihnya yang atas aja jangan yang 64 bit gitu. Jadi walaupun komputer kita atau laptop kita itu menggunakan sistem operasi 64 bit, tapi tetap pilih yang 32 bit saja gitu. Setelah itu tinggal kita sampai warna birunya ini aktif, tinggal kita download. Kalau misalkan tidak perlu Make AV di sini, optional offernya, kalau misalkan kita tidak memerlukan ini, tinggal kita unchecklist aja di sini. Kemudian nah, install Acrobat Reader Chrome. Nah, ini biasanya sering kejadian ya di apa troubleshoot yang kedua nanti. Nah, kalau sudah berarti tinggal kita download Acrobat Reader saja langsung. Ini ukurannya 220 megabyte.
gitu, kurang lebih segitu. Sementara kalau yang Acrobat Reader Pro DC ini itu mungkin hanya bisa melihat, tapi dia tidak bisa diedit, tidak bisa diisi di situ. Jadi pastikan pada saat kita mau mengisi e-form, itu pastikan aplikasi PDF terbaru ya, itu adalah versi yang ini, Adobe Acrobat Reader DC saja. Gitu. Yang 32 bit ya. Atau kalau misalkan mau langsung, ini kan kalau kita download, itu kan istilahnya online online installer ya gitu. Kalau misalkan kita mau download offline installernya, biasanya saya sih nyari di file Hippo ya. Gitu. Ada file Hippo di sini. Terus tinggal kita cari aja Adobe Acrobat Reader DC di sini populernya. Terus tinggal kita cari aja mau yang versi berapa gitu. Baik itu yang 32 bit maupun yang 6. Kita pastikan tadi ya, kita pastikan cari yang 32 bit saja. Gitu. Oke. Itu mungkin untuk yang troubleshoot yang pertama ya, gitu. Kemudian yang kedua yakni tentang, nah kalau ada pertanyaan juga misalkan jika tidak bisa lanjut ke lampiran selanjutnya. Nah ini bisa saja pada saat kita buka filenya itu masih walaupun PDF reader, tapi masih dalam yang tadi, yang masih tergabung sebagai ekstensi dari browsernya. Kan kalau misalkan kayak kita kita buka PDF, kan bisa aja PDF-nya itu langsung terbuka di browsernya ya, gitu. Baik itu Mozilla, Chrome segala macam biasanya suka ada ekstensi PDF. Nah, pastikan pada saat kita mau mengisi e-form tadi, file e-form kita itu pastikan yang kita buka adalah Adobe Reader ini, gitu. Jadi di sini ada Adobe Reader. Nah, ini ya. Jadi Adobe Reader DC 32 bit gitu. Jadi baru nanti kita bisa buka file ini semua gitu. Jadi pastikan ketika kita, jadi bukan eh, tidak disarankan pakai PDF reader yang lainnya, misalkan kayak Foxit, Nitro segala macam itu nggak akan bisa kita kita isi pakai itu, dan pastikan juga kita bukanya itu bukan lewat browser ekstensi, tapi pastikan langsung dari aplikasi Adobe Reader-nya ini. Jadi baru bisa nanti bisa kita isi. Oke. Kemudian yang nomor 4 di sini. Oke, 4 ya, 4. Jika tidak bisa lanjut ke lampiran selanjutnya, pastikan tidak ada kolom merah di lampiran tersebut. Nah, ini juga sering kejadian. Jadi pada saat kita mau mengisi formulirnya di situ, jadi pada saat kita mau mengisi formulir ya, formulir PDF-nya itu tidak bisa lanjut ke lampiran berikutnya. Nah, ini bisa jadi karena pertama mungkin kan ekstensinya tadi kita buka tidak di Adobe Reader tadi. Yang kedua adalah ada kolom yang masih berwarna merah gitu. Jadi pastikan di lampiran tersebut, misalkan di lampiran 1, 2, 3, 4 atau bahkan induk, pastikan di lampiran itu tidak ada lagi yang berwarna merah gitu. Jadi baik itu biasanya sih yang sering terjadi kejadiannya adalah misalkan tanggal tanggal SPT, atau mungkin belum upload dokumen, atau mungkin ada kolom yang belum diisi, NPWP-nya, segala macam. Nah, pastikan di kolom tersebut atau di lampiran tersebut, itu semuanya sudah clear, tidak ada lagi yang berwarna merah, baru nanti kita bisa lanjut ke lampiran berikutnya. Gitu. Jadi pastikan semuanya sudah terisi. Yang berwarna putih itu harus diisi, yang berwarna kuning itu otomatis, dan ketika nanti berubah jadi warna merah, itu berarti harus diisi. Gitu. Jadi pastikan di lampiran tersebut tidak ada lagi kolom yang bertanda merah gitu. Berikutnya lampiran. Nah, ini juga penting. Lampiran di SPT tahunan itu harus ada, wajib ada. Kalau untuk yang UMKM, jadi minimal yang harus Anda lampirkan adalah daftar peredaran usahanya gitu. Jadi boleh satu lembar PDF aja, dan ini bentuknya PDF ya, jadi nggak bisa Excel, nggak bisa Word, harus dalam bentuk PDF
gitu. Dan biasanya dibatasin maksimal mungkin hanya 5 megabyte gitu. Tapi kalau untuk laporan keuangan itu lebih lebih tinggi lagi, kalau nggak salah itu 20 megabyte. Nah, itu silakan dilampirkan gitu. Itu wajib. Jadi kalau untuk peredaran usaha UMKM itu cukup yang peredaran usahanya aja. Tapi kalau badan, bentuk apapun ya, kalau badan, baik itu CV, PT, yayasan, koperasi, atau apapun, wajib melampirkan apa laporan keuangan gitu. Laporan keuangan sendiri bentuknya ya itu dikembalikan ke proses bisnisnya Anda sendiri ya gitu. Seperti apa gitu. Kan bisa jadi antara CV sama PT bentuk akunnya berbeda gitu. Tapi yang jelas dari DJP, dari sistem hanya bisa mengakomodir tadi ya. Jadi harus ada laporan keuangan minimal neraca dan juga laba rugi. Plus penyusutan misalkan kalau ada arus kasnya atau ya semacam itulah gitu. Itu lampiran harus ada dan harus diupload gitu. Dan tadi ya jangan jangan terlalu besar juga gitu. Maksimal 5 megabyte atau kalau yang badan itu kalau nggak salah sekitar 20 megabyte gitu. Lebih dari itu ya harus di-convert dulu nih biar biar bisa turun gitu. Kan sekarang banyak ya converter istilahnya kompresi gitu, PDF kompresi. Jadi yang awalnya misalkan 10 mega dikompresi jadi 5 mega misalkan. Itu banyak lewat online pun bisa gitu. Cuman ya balik lagi ke keamanannya ya, silakan verifikasi keamanannya juga. Terus untuk yang terakhir, misalkan ketika kita sudah mau mengisi, sudah mau kirim, itu kan kita harus input kode verifikasi ya. Jadi pada saat kita download filenya, file e-form tadi, kan biasanya dikirimkan juga ke email itu kode verifikasi. Nah, ini biasanya seringnya nyangkut gitu. Nyangkut ya, sering biasanya pakai yang Google Google Gmail biasanya yang sering nyangkut kalau dulu. Nah, cuman saya nggak tahu apakah sekarang ini masih masih sering nyangkut juga. Tapi kalau misalkan kita sudah download file e-formnya, kita mau lapor, ternyata kodenya itu belum nyampe ke kita. Nah, saran saya silakan langsung hubungin petugas pajak Anda di situ. Anda langsung konsultasikan, bisa ke AR Anda ataupun ke penyuluhnya, ke petugas helpdesk-nya ya di situ. Pak, ini saya sudah lapor nih kemarin, tapi saya belum dapat kode verifikasinya. Nah, petugas tadi nanti akan mengecek apakah sudah istilahnya sudah meminta kodenya atau belum. Kalau memang sudah, biasanya otomatis akan masuk ke sistem di DJP-nya. Nah, tinggal tadi petugas tadi akan bisa langsung melihat gitu. Jadi sebenarnya nyangkutnya itu bukan bukan karena nggak terkirim, tapi apa istilahnya datanya itu sebenarnya sudah masuk tapi memang tidak terkirim ke email Anda gitu. Jadi tinggal kita minta bantuan aja ya ke AR biasanya atau langsung ke penyuluh ya sekarang. Sekarang sudah ada penyuluh pajak, ada helpdesk. Nah, silakan Anda bisa langsung minta ke situ. Atau bisa juga telepon ke kering pajak ya untuk menanyakan berapa kode verifikasinya. Tentu saja perlu ada dokumen-dokumen yang disiapkan gitu. Terus apalagi ya? Paling paling itu dulu ya untuk troubleshooting apa namanya masalah-masalah terkait dengan pelaporan SPT tahunan. Kalau misalkan masih ada yang kira-kira yang belum saya sampaikan di sini, silakan nanti tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Misalkan, oh ternyata errornya tentang ini nih. Nah, nanti kita akan kita buatkan solusinya ya, gitu. Oke, itu aja dari saya. Sekali lagi, selamat menyampaikan SPT tahunan Anda dan ini sifatnya wajib ya. Jadi ketika Anda itu punya penghasilan atau tidak, tetap harus lapor SPT tahunan. Kecuali kalau misalkan NPWP Anda sudah dinyatakan sebagai non-efektif. Gitu. Jadi kalau sudah statusnya sudah non-efektif, Anda tidak punya penghasilan, Anda sudah non-efektif, maka Anda tidak perlu lagi lapor SPT tahunan. Anda tidak akan dikenakan sanksi, baik itu yang 100.000 untuk orang pribadi maupun yang 1 juta untuk yang badan. Gitu. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.